Pada pertemuan kali ini kita akan belajar membahas soal khususnya pada bab vektor dan persamaan kuadrat. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama, yaitu tentang menentukan komponen vektor. Ya, misalnya jika titik P koordinatnya di sini 3, min 3 dan 7, dan X-nya min 2, 4 dan 3, komponen vektor P adalah, langkah yang pertama, kita tuliskan dulu vektor P. Vektor P sama dengan, nah kalau misalnya ada suatu vektor seperti ini, paling depan, ini kan dia disebut pangkal. Kalau yang ini disebut ujung. Nah, berarti kalau mau mencari vektor P, berarti ujung dikurangi pangkal. Berarti P dikurangi Q. Nah, tinggal kita masukkan aja di situ. P-nya saya buat disusun ke bawah ya. Jadinya 3 min 3, 7. Dikurangi dengan Q-nya min 2, 4, 3. Nah, tinggal dikurangkan aja. Berarti dikurangkan dengan posisi atas. Nah, kalau tengah, berarti dikurangkan dengan posisi tengah. Kalau yang bawah, ini juga dikurangkan dengan posisi yang bawah. Berarti hasilnya sama dengan, jadi hasilnya sama dengan 3 kurangi min 2, berarti 5. Min 3, min 4, berarti min 7. 7 kurangi 3, 4. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah 5 min 7, 4. Nah, di sini pilihan yang benar adalah yang B. Untuk soal yang kedua, yaitu disuruh menentukan vektor PQ. Nah, di sini diketahui P dan Q. Berarti kita tuliskan dulu vektor PQ sama dengan Q min P. Nah, jadi ujung kurangi pangkal. Q-nya min 2, 4, min 1. Dikurangi dengan P-nya 3, min 3, 7. Nah, sama dengan min 5, 7, min 8. Nah, sehingga kalau misalnya di pilihan ganda bentuknya adalah berupa komponen vektor, maka tinggal merubah posisi ini aja. Jadi ini bisa dituliskan menjadi posisi atas berarti I, ini J, dan ini K. Berarti kalau dituliskan menjadi min 5 I plus 7 J min 8 K. Nah, seperti ini. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Ya, soal berikutnya yaitu modulus vektor. Posisi dari titik P adalah, nah, kalau misalnya di sini ada kata modulus, berarti rumusnya nanti pakai akar, ya. Jadi kalau misalnya di sini titiknya P, berarti modulusnya dinotasikan seperti ini. Atau panjang vektor P sama dengan akar masing-masing angka di sini dikuadratkan. Berarti jadinya 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 4 tambah 4 tambah 16. Nah, ini sama dengan akar 24. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Ya, soal berikutnya yaitu tentang modulus vektor posisi. Nah, di sini disuruh mencari modulus dari vektor posisi titik Q. Kalau ada soal seperti ini, bisa kita tulis vektor posisinya yang dimulai dari titik Q tadi. Berarti vektornya dinamakan OQ. Karena disuruh mencari modulus, berarti tinggal kita tambahkan notasi dari modulus atau panjang vektor. Sama dengan akar 3 kuadrat ditambah
0 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 9 tambah 0 tambah 16 sama dengan akar 25. Nah, akar 25 bisa kita hitung nilainya sama dengan 5. Ya, berarti jawabannya tepat adalah yang A. Soal selanjutnya yaitu tentang menentukan vektor satuan. Vektor satuan dari vektor dengan titik pangkal A dan titik ujung B adalah, nah, kalau di sini sudah ada keterangan titik pangkalnya A dan titik ujungnya B, maka bisa dituliskan nama vektornya adalah vektor AB. Nah, sesuai dengan pangkal dan ujung. Vektor AB berarti B dikurangi A, ujung dikurangi pangkal, sama dengan vektor B-nya yaitu 1, 2, 1, 2, 1, 4. Nah, tinggal dikurangkan aja. Min 1, 2 kurangi 1, 1, 1 kurangi 4 berarti min 3. Sudah jadi vektor AB. Karena yang ditanyakan di sini adalah vektor satuan, berarti kita tuliskan seperti ini. Vektor satuan dari AB itu sama dengan vektor AB per panjang vektor AB. Nah, jadi kalau misalnya ini vektor C, ya berarti dibagi dengan panjang vektor C. Antara ini dan bawahnya itu sama. Sehingga sebelum kita menyelesaikan ini, kita cari dulu panjang vektor B. Panjang vektor AB. Nah, sama dengan akar. Nah, masing-masing yang sudah kita cari tadi, ini kita kuadratkan. Berarti min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Jadi sama dengan akar 1 tambah 1 tambah 9. Berarti akar 11. Nah, di sini tinggal dimasukkan aja. Vektor AB-nya sudah ada di situ. Min 1, 1, dan min 3 dibagi akar 11. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi 1 per akar 11 dikali dengan vektornya, yaitu min 1, 1, dan min 3. Nah, seperti ini. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Ya, soal berikutnya yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan vektor, ya. Jadi perhatikan gambar berikut. Vektor DC dikurangi vektor BC. Nah, kalau vektor DC, vektornya kan ini ya. Kalau D berarti dia sebagai pangkal. Kalau C dia sebagai ujung. Nah, kalau digabung seperti ini. Nah, berarti ini adalah vektor DC. Arahnya ke kanan. Kemudian vektor BC. Nah, B sebagai pangkal, C-nya ujung. Nah, ini adalah vektor BC. Arahnya ke atas. Kalau misalnya kita ambil kesimpulan, selalu diamati dari pangkal sampai ke ujung. Nah, karena ke vektor ini arahnya berlawanan ya, sehingga kita bisa merubah arah dari vektor BC. Nah, jadinya apa? Jadinya dirubah ke arah berlawanan. Kalau semurah BC jadinya CB. Nah, ini kita buat vektor CB dengan merubah arah dari vektor BC. Nah, sehingga kita bisa menarik kesimpulan selalu diambil dari pangkal sampai ke ujung. Nah, seperti ini. Nah, sehingga jawabannya adalah vektor DB. Vektor DB. Nah, kalau misalnya kita mau menggunakan cara kedua, nah cukup dituliskan aja ulang soalnya. Berarti vektor DC dikurangi vektor BC. Nah, kalau pengurangan itu kita rubah
tanda dengan cara membalik antara ujung dan pangkal. Sehingga ini bisa saya tuliskan lagi menjadi DC ditambah saya rubah menjadi jumlah, maka ini dibalik. Jadinya CB, vektor CB. Kalau posisi ujung dengan posisi pangkal pada kedua vektor ini sama, maka jawabannya adalah yang paling depan sama yang paling belakang. Nah, berarti DB. Nah, hasilnya sama. Sehingga jawabannya tepat adalah vektor DB yang pada pilihan D. Perhatikan gambar berikut. Vektor BC ditambah vektor CD sama dengan, nah, kalau ada vektor BC, berarti posisi B ini kan disebut pangkal. Kemudian C-nya itu kan ujung. Nah, ditambah dengan vektor CD, C-nya ini disebut pangkal, D-nya ujung. Nah, ujungnya vektor yang pertama dengan pangkalnya vektor yang kedua, kalau ini sama, maka bisa kita hilangkan. Berarti kesimpulannya adalah paling depan sama paling belakang. Nah, ini kan ujung. Nah, berarti jawabannya adalah vektor BD. Nah, seperti ini. Berarti yang tepat adalah pilihan ganda yang C. Menentukan operasi penjumlahan dan pengurangan vektor. Diketahui vektor A, vektor B, dan vektor C, jika dua vektor A dikurangi Y kali vektor B ditambah vektor C sama dengan 72, maka nilai Y adalah, nah ini kita disuruh mencari nilai dari Y. Nah, langkah pertama, kita tuliskan dulu persamaannya, yaitu 2 vektor A dikurangi dengan Y dikali vektor B ditambah vektor C sama dengan 72. Nah, 2 vektor A berarti tinggal kita masukkan saja. 2 vektor A 01 dikurangi vektor yang berikutnya Y dikali vektor B ditambah vektor C-nya 5-2 sama dengan 72. Angka di sini itu dikalikan dengan ini, 1 per 1. Setiap angka di sini, ini nanti juga dikalikan ini, 1 per 1. 2 kali 0 berarti 0, 2 kali 1, 2. Dikurangi 2 kali Y, berarti 2Y. Y kali 2 juga sama, 2Y. Ditambah 5-2. Sama dengan 72. Nah, posisi yang ini biarkan tetap aja. Tinggal kita jumlahkan ini 0 dengan 5. Kemudian 2 dengan min 2. Nah, sehingga kita dapatkan vektor yang baru yaitu 0 tambah 5, 5. 2 ditambah min 2, 0. Nah, baru yang ini tetap dikurangi 2Y, ini juga 2Y, sama dengan 72. Nah, berarti yang ini tetap min 2Y, ini juga 2Y, sama dengan 72. Nah, ini kan positif ya vektornya. Kalau pindah ruas ke kanan jadinya negatif. Berarti negatif 50. Nah, tinggal kita kurangkan aja. Nah, sehingga kita tuliskan lagi min 2Y, ini juga 2Y, sama dengan 7 dikurangi 5 berarti 2. 2 dikurangi 0 berarti 2. Nah, ini udah jadi. Berarti kalau ditulis, maka kita ambil yang negatif, kemudian negatif itu dikalikan dengan masing-masing ini ya. Nah, sehingga bisa kita hitung lagi menjadi min 2Y, ini juga min 2Y. Sama dengan ini 2.
Nah, kita ambil satu per satu. Pada posisi atas, nanti kita samakan dengan posisi atas. Nah, posisi bawah juga kita samakan dengan posisi bawah. Sehingga kalau ini saya ambil menjadi min 2Y sama dengan 2. Nah, berarti Y-nya sama dengan 2. Yang ini kita pindah ke ruas kanan ya. Berarti menjadi per min 2. Berarti Y-nya sama dengan negatif 1. Nah, yang bawah juga sama ya. Jadi jawabannya juga min 1. Berarti di pilihan ganda, jawaban yang tepat adalah yang E. Soal berikutnya, yaitu tentang menentukan perkalian skalar dua vektor. Nah, misal di sini diberikan dua buah vektor A dan vektor B, perintahnya disuruh mengalihkan antara vektor A dan vektor B. Jadi langkah yang pertama, kita tuliskan dulu vektor A dikali vektor B. Nah, vektor A-nya bisa kita ganti 1, 2, min 2 dikali vektor B-nya 2, 4, 1. Nah, cara mengalihkan vektor, perhatikan posisi atas itu dengan atas, kemudian posisi tengah itu dikalikan dengan posisi tengah, dan yang terakhir posisi bawah dengan posisi bawah. Sehingga kalau saya tulis menjadi 1 kali 2 tambah 2 dikali 4 tambah negatif 2 dikali 1. Nah, sehingga kalau kita hitung menjadi 2 tambah 8 min 2. Berarti sama dengan 8. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal berikutnya, diketahui vektor A 3i plus J min 2K dan vektor B 2i plus J min 2K. Nilai dari A kali B, soal berikutnya yaitu diketahui vektor A sama dengan 3i plus J min 2K dan vektor B 2i plus J min 2K. Nilai dari vektor A dikali vektor B adalah, nah langkah yang pertama kita amati pada tiap komponen. Kalau komponennya I itu dengan komponennya I. Nah, kalau komponennya J itu juga harus sesuai dengan komponennya J. Kemudian yang terakhir, kalau komponennya K, dia harus sama dengan komponennya. Nah, sehingga kalau misalnya kita hitung, vektor A dikali vektor B dikali vektor B sama dengan 3 kali 2 tambah 1 kali 1 tambah min 2 dikali min 2. Kalau ini dihitung, berarti jawabannya adalah 6 plus 1 plus 4. Nah, berarti sama dengan 11. Jadi jawaban tepat adalah yang E. Soal selanjutnya yaitu tentang menentukan nilai pada suatu vektor yang saling tegak lurus. Soal yang pertama, diketahui vektor A sama dengan 1, 2, 3 dan vektor B X, 5, 6. Jika vektor A tegak lurus, nah di sini ada kata tegak lurus, vektor B, maka nilai X adalah, nah kalau misalnya ada kata tegak lurus, berarti vektor A dikali vektor B itu sama dengan 0. Nah, jadi kita tinggal mengalihkan aja sama seperti yang tadi. Jadi 1 dikali dengan X, kemudian 2 dikalikan dengan 5, kemudian 3 dikalikan dengan 6. Nah, sehingga kalau ditulis menjadi 1 kali X ditambah 2 kali 5 tambah 3 kali 6. 3 kali 6. Jangan lupa di sini sama dengan 0. Kemudian tinggal kita hitung aja. 1 kali X berarti X plus 10 plus 18 sama dengan 0. Nah, berarti X plus 28 sama dengan 0. Kemudian 28-nya ini pindah ruas ke kanan, sehingga jawabannya di sini X-nya berapa? Sama dengan minus 28. Nah, jadi jawaban tepat adalah yang D. Soal berikutnya yaitu menentukan besar sudut dari dua buah vektor. Nah, yang pertama, diketahui vektor A komponennya adalah I, J, K,
dan vektor B I min K. Besar sudut antara vektor A dan vektor B adalah, nah di sini ada kata disuruh menentukan besar sudut. Nah, kalau besar sudut rumusnya cos alfa sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, tinggal kita hitung saja vektor A dikali vektor B. Berarti nanti 1 posisinya dengan 1. Nah, kalau yang J di sini 1, ini tidak ada. Nah, berarti nanti J-nya tinggal 1 ya, ini sendirian. Kemudian ini K dengan min K. Nah, seperti ini. Sehingga kalau misalnya kita kalikan sama dengan ini berarti 1 ya. 1 dikali 1 ditambah. Nah, kalau misalnya birunya di sini cuma 1 atau posisi J di sini cuma 1, ini tidak ada. Berarti cukup ditulis 1 dikali 0. Nah, kalau tidak ada berarti 0. Ditambah 1 dikali, nah di sini ada negatif ya, berarti ini negatif 1. Nah, tinggal kita hitung akarnya. Nah, komponen vektor A dikuadratkan berarti 1, 1, 1 ya. Berarti 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Dikali akar 1 kuadrat ditambah, kalau tidak ada berarti 0 ya. 0 kuadrat ditambah min, ini berarti min 1 kuadrat. Nah, sehingga bisa kita hitung 1 tambah 0 tambah min 1 dibagi akar 1 tambah 1 tambah 1 dikali akar 1 tambah 0 tambah 1. Nah, sama dengan 1 tambah 0 kan 1 ya, dikurangi 1. Berarti ini 0 dibagi akar 3 dikali akar 2. Nah, karena pada posisi atas itu ada nilainya 0, 0 dibagi apapun, maka hasilnya sama dengan 0. Nah, sehingga kalau misalnya saya tulis menjadi seperti ini. Cos alfa sama dengan 0. Nah, berarti kita lihat di tabel. Cos yang nilainya 0 itu sudutnya berapa? 90 derajat. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Diketahui vektor A I-4J plus K dan vektor B 4I plus J min K, nilai dari panjang vektor A dikali panjang vektor B. Berarti kita harus mencari satu persatu dulu. Panjang vektor A sama dengan akar. Nah, ini masing-masing dikuadratkan ya. Nah, jadi yang enggak ada angkanya punya nilai 1. Berarti di sini 1 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, sama dengan akar 1 tambah 16 tambah 1 sama dengan akar 18. Kemudian yang kedua, vektor B yaitu ada 4I plus J min K. Nah, berarti kalau ditanya panjang vektor B sama dengan akar 4 kuadrat plus 1 kuadrat plus min 1 kuadrat. Nah, sama dengan akar 16 plus 1 plus 1. Nah, sama dengan akar 18. Sehingga soalnya kalau ada panjang vektor A dikali panjang vektor B, cukup dikalikan aja hasilnya ini. Akar 18
dikali yang ini ya, akar 18. Nah, akar 18 kali akar 18 sama dengan 18. Berarti jawaban tepat adalah yang A. Nah, selanjutnya untuk persamaan dan fungsi kuadrat, di sini menentukan nilai dari bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, contohnya, jika bentuk umum dari persamaan x kuadrat min 2 sama dengan 2 kali x min 2 adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, maka nilai ABC berturut-turut adalah, nah, langkah pertama kita harus merubah persamaan ini menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, ini yang nanti kita rubah. Sehingga kalau misalnya kita tuliskan menjadi x kuadrat min 2 sama dengan 2 kali x min 2. Nah, cara mengalikannya, 2 itu dikalikan dengan depan, 2 dikalikan dengan belakang. Sehingga kalau dituliskan menjadi x kuadrat min 2 sama dengan 2x min 4. Nah, kemudian semua ruas di sini pindah ke kiri. Berarti menjadi x kuadrat, ini pindah ke sini jadi min 2x. Yang ini tetap min 2. Ini min 4 pindah ke sana jadi plus 4. Sama dengan 0. Nah, jadi yang mengalami perubahan 2x dia menjadi min 2x. Min 4 dia jadinya 4. Nah, sehingga tinggal kita hitung aja. X kuadrat min 2x ini sama ini berarti plus 2 sama dengan 0. Nah, sehingga ini sudah jadi bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, tinggal kita analisis. Di sini punya nilai 1 ya. Jadi ini sebagai A-nya. Posisi yang tengah ini sebagai B-nya. Dan posisi yang terakhir ini dia sebagai C-nya. Berarti kalau disuruh mengurutkan A, B, C, berarti jawabannya adalah 1, min 2, 2. Jadi 1, min 2, 2. Pilihan yang tepat adalah yang A. Soal berikutnya yaitu, jika salah satu akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min 3x plus c sama dengan 0 adalah 2, maka nilai c yang memenuhi persamaan itu adalah, nah, kalau di sini sudah diketahui salah satu akar dari persamaan kuadrat nilainya adalah 2, maka di sini x-nya sama dengan 2. Nah, sehingga tinggal kita masukkan ke persamaan umum persamaan kuadrat di sini, x kuadrat min 3x plus c sama dengan 0. Nah, jadi x-nya itu kita ganti dengan angka 2. Nah, sehingga di sini tinggal kita hitung saja. 2 kuadrat dikurangi 3 dikali 2 ditambah c sama dengan 0. Berarti di sini 4 min 6 plus c sama dengan 0. Berarti 4 kurangi 6 min 2 plus c sama dengan 0. Berarti c-nya sama dengan, pindah ruas ke kanan, berarti c-nya sama dengan 2. Nah, sehingga jawabannya tepat di sini adalah yang E. Soal berikutnya yaitu tentang menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Nah, di sini soalnya himpunan penyelesaian dari persamaan 2x kuadrat plus x min 3 sama dengan 0 adalah, tinggal kita tuliskan aja bentuk persamaannya lagi di sini. 2x kuadrat plus x min 3 sama dengan 0. Kemudian pada posisi depan, ini kan dia sebagai A-nya. Kemudian posisi di sini, yang tengah, kalau tidak dituliskan punya angka 1. Nah, berarti ini sebagai B-nya. Kemudian yang paling akhir, ini sebagai C-nya. Sehingga kalau misalnya kita menggunakan cara pemfaktoran, tinggal kita buat aja seperti ini. Yang ini kali, yang ini jumlah. Nah, yang dikali itu yang 2 paling depan. Jadi paling depan sama paling belakang.
Nah, itu dikali. Berarti 2 dikali min 3 itu kan min 6. Nah, kemudian kalau dijumlah, itu cukup melihat pada posisi tengah saja. Nah, posisi tengah kan plus 1 di sini. Nah, plus 1 tinggal ditulis di sini aja. Plus 1. Nah, gitu. Jadi kalau jumlah tinggal masukkan di sini langsung, tapi kalau kali diambil perkalian paling depan dikalikan paling belakang. Nah, kemudian kita lihat perkalian yang menghasilkan 6 itu perkalian berapa aja? 1 kali 6. Kemudian 2 kali 3. Nah, atau 3 kali 2 juga sama aja. Dan tidak ada lagi ya. Nah, di antara dua perkalian ini kita pilih salah satu yang punya selisih 1. Nah, yang punya selisih 1 berarti kan yang posisi perkalian bawah ini. Nah, 2 sama 3 itu kan selisihnya 1 ya. Nah, sekarang tinggal kita lihat kalau dikali min 6, maka ini harus saya rubah tanda. Bisa saya beri plus atau min, kemudian yang ini juga bisa saya beri plus atau min. Jadi yang terpilih tadi 2 sama 3 ya. Nah, sekarang kita lihat kalau dijumlah ini harus 1. Nah, jadi 2 sama 3 kalau dijumlah harus 1. Nah, supaya ini jawabannya 1, maka yang ini saya berikan plus, yang ini min. Nah, jadi kalau min 2 ditambah 3 jawabannya kan 1. Nah, kalau sudah tepat, berarti kalau dikali juga jawabannya min 6. Nah, jadi yang memenuhi adalah min 2 dan 3. Tinggal kita tulis saja di sini. 2x kuadrat, berarti kita tulisnya ini 2x ya. Ini juga 2x. Nah, nanti salah satu bisa disederhanakan. Jadi kalau 2x kuadrat, ya 2x, 2x. Kalau 3x kuadrat, 3x, 3x. Nah, tinggal kita masukkan aja di sini. Nah, ketemunya tadi ini adalah min 2 dan 3. Nah, jadi min 2 kita tuliskan di sini. Min 2, kemudian di sini plus 3. Nah, jangan lupa di sini sama dengan 0. Di antara bentuk ini ada yang bisa disederhanakan, yaitu yang posisi ini. Berarti kita sederhanakan dulu. Ini kita bagi dengan 2, bagi dengan 2. Berarti jadinya tinggal x min 1. Yang ini tetap karena tidak bisa disederhanakan. Jadinya 2x plus 3 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita cari. X min 1 sama dengan 0 atau 2x plus 3 sama dengan 0. Nah, yang ini berarti x-nya sama dengan 1. Kalau yang ini 2x sama dengan plus 3-nya pindah ke kanan jadi minus 3. X sama dengan min 3 dibagi 2. Nah, jadi jawaban yang memenuhi atau jadi himpunan penyelesaiannya min 3 per 2,1. Nah, seperti ini. Berarti jawaban tepat adalah yang B. Soal berikutnya. Himpunan penyelesaian dari persamaan x kuadrat min 81 sama dengan 0 adalah. Nah, kita tuliskan dulu persamaannya. X kuadrat min 81 sama dengan 0. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, pada posisi belakang, ini berasal dari bilangan kuadrat. Nah, ini berasal dari bilangan kuadrat. Nah, kita cari, ini berasal dari bilangan kuadrat berapa? Yaitu 9 pangkat 2. Nah, sehingga kita tuliskan lagi yang depan sama x kuadrat min 9 kuadrat ya. Nah, ini sama dengan 0. Jangan lupa ada sifat seperti ini. A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A min B dikali A plus B. Nah, sehingga kalau misalnya kita sesuaikan dengan rumus yang ini, yang menjadi A itu kan yang posisi depan ya. Yang menjadi B itu kan posisi 9. Nah, ini. Sehingga bisa kita pecah menjadi bentuk aljabar seperti ini. Sehingga kalau kita tuliskan menjadi
ini X, ini juga X. Kemudian kalau ini negatif, salah satunya harus positif ya. Jadi ini berbeda tanda. Kalau ini positif, ini berarti negatif. Nah, kemudian di sini tinggal kita tuliskan ini 9. Ini juga. Nah, seperti itu. Jangan lupa ini sama dengan 0. Nah, tinggal kita selesaikan. X min 9 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan, ini pindah ruas jadinya 9. Atau X plus 9 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 9. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan min 9 dan 9. Nah, seperti ini. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal berikutnya, himpunan penyelesaian dari persamaan X kuadrat min 17X sama dengan 0 adalah, jadi langkah yang pertama, kita tuliskan dulu persamaannya. X kuadrat min 17X sama dengan 0. Nah, ini kalau saya jabarkan, maka X-nya di sini kalau dipangkatkan 2, aslinya kan X-nya ada 2 ya. Nah, seperti ini. Dikurangi 17, X itu artinya 17 dikali X. Sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat, pada posisi yang depan, ini punya X. Pada posisi belakang ini juga punya X. Nah, jadi keduanya sama-sama punya X. X-nya saya keluarkan di depan. Nah, kemudian yang lainnya sama. Nah, kalau X-nya keluar, berarti ini masih X. Tanda sama, min, ini tinggal 17. Nah, sama dengan 0. Nah, gitu. Sehingga, kalau misalnya kita faktorkan, maka kita tulis satu persatu, X sama dengan 0, atau X min 17, ini juga kita sama dengan kan 0. Nah, berarti X-nya sama dengan 17. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya sama dengan 0 dan 17. Nah, berarti yang tepat adalah yang E. Kemudian menentukan nilai dari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, yang pertama, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan 2X kuadrat plus X min 3 sama dengan 0, maka nilai dari X1 plus X2 per X1 kali 2 adalah, nah, di sini kita bisa jabarkan sifat ini dulu. Nah, kita tuliskan lagi. X1 plus X2 dibagi X1 dikali X2. Nah, sama dengan, nah, sifat X1 plus X2, ini rumusnya adalah min B per A per kali X1 kali X2, itu rumusnya adalah C per A. Nah, tinggal kita lihat mana nilai A, B, dan C-nya. Kalau di sini ada 2, berarti ini nilainya adalah sebagai A-nya. Nah, kalau di sini nggak ditulis punya angka 1 ya, jadi ini nanti sebagai B-nya. Nah, kemudian terakhir, yang ini adalah sebagai C-nya. Nah, sehingga tinggal kita masukkan aja di sini. Sama dengan min, nah, B-nya di sini 1 ya. Jadi 1 per A-nya 2 dibagi C per A, berarti min 3 per 2. Min 3 per 2. Nah, tanda bagi itu kan bisa menjadi kali kalau posisi bawah dibalik ya. Sehingga ini tetap saya tulis min setengah dikali, nah ini dibalik. Jadinya adalah 2 min 2 per 3, ada minnya. Nah, sama dengan min kali min kan plus ya. Jadi 2 ini bisa saya coret, jadi jawabannya adalah 1 per 3. Nah, di sini nggak ada di pilihan ganda, berarti kita harus membuat desimal. Nah, desimalnya berapa? 1 dibagi 3, itu 0,3. Nah, berarti jawaban tepat adalah yang D. Soal berikutnya yaitu jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan 2X kuadrat plus X min 3 sama dengan 0, maka nilai X1 kuadrat plus X2 kuadrat adalah,
Nah, ini kita jabarkan dulu sifatnya ini. X1 kuadrat plus X2 kuadrat, itu rumusnya adalah X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurangi dengan 2 kali X1 X2. Nah, ini sifatnya. Berarti tinggal kita jabarkan aja. Sama dengan, nah X1 plus X2 ini rumusnya kan min B per A. Nah, jangan lupa ada kuadratnya di sini. Dikurangi 2 kali, ini saya berikan kurung, X1 kali X2. Nah, rumusnya di sini adalah C per A. Nah, tinggal kita lihat ABC-nya. Nah, jadi di sini ada angka 2, dia sebagai A-nya. Kemudian di sini punya angka 1 ya. Ini dia sebagai B-nya. Kemudian di sini ada min 3. Ini dia sebagai C-nya. Nah, tinggal kita masukkan. Sama dengan min. Nah, B-nya di sini 1, A-nya 2. Berarti 1 per 2. Nah, ini dikuadratkan. Dikurangi 2 kali C per A. Berarti min 3 per 2. Nah, di sini tinggal kita hitung. Min setengah kuadrat jadinya 1 per 4. Min kali min kan plus ya. Nah, ini sama ini bisa kita coret. Berarti ini 3. Nah, sehingga kita hitung. 4 kali 3, 12. Tambah 1, 13. Per 4. Ubah lagi menjadi bentuk campuran. Sama dengan 3. Nah, 4 kali 3 kan 12. Kurang 1 supaya nyampe 13 ya. Nah, jadinya 3 1 per 4. Jadi jawaban tepat adalah yang A. Soal berikutnya yaitu menentukan persamaan kuadrat dari akar-akar yang diketahui. Nah, jadi akar-akarnya di sini sudah diketahui. Contoh, persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 2 dan 5. Nah, ini sudah ada. Tinggal kita susun aja. Nah, kalau menyusun persamaan kuadrat, di sini ada rumus yang berbunyi X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Nah, jadi kita tinggal mengganti pada posisi X1 ini. Nah, dengan akar-akar yang sudah diberikan di situ. Nah, misal min 2 ini saya jadikan dia sebagai X1. Berarti ini yang jadi X2. Nah, tinggal kita masukkan di sini. Sehingga menjadi X min. Ini min 2 dikali X min 5 sama dengan 0. Nah, berarti ini min kali min plus. Jadinya X plus 2 dikali X min 5 sama dengan 0. Ini tinggal kita kalikan aja. Posisi depan kali posisi depan kalikan posisi belakang. Nah, kemudian nanti gantian. Posisi belakang itu dikali dengan depan dikali dengan belakang. Nah, ini kalau misalnya kita selesaikan menjadi X dikali X berarti X kuadrat. X dikali min 5 berarti jadinya min 5X. 2 kali X berarti jadinya plus 2X. 2 kali min 5 jadinya min 10 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita selesaikan ya. Jadinya X kuadrat min 5X sama 2X kan min 3X min 10 sama dengan 0. Nah, berarti jawabannya tepat adalah yang C. Nah, yang ini. Nah, selanjutnya yaitu menentukan persamaan kuadrat baru atau biasa kita kenal dengan PKB. Nah, seperti ini. Contoh persamaan kuadrat yang jumlah akar-akarnya min 2 dan hasil kali akar-akarnya 5 adalah, nah di sini sudah ada keterangannya jumlah akar-akarnya itu min 2. Kemudian di sini ada kata hasil kali akar-akarnya yaitu 5. Nah, tinggal kita masukkan aja di dalam rumus ya. Rumusnya berbunyi X kuadrat dikurangi X1 plus X2 dikali X kemudian ditambah X1 dikali X2. Nanti kita rubah pada posisi
ini jumlah akar-akarnya. Nah, pada posisi ini. Kemudian dan posisi ini nanti kita ganti. Nah, ini jangan lupa ya, sama dengan 0. Nah, ini rumusnya. Berarti yang tidak saya lingkari ini tetap. Jadi jadinya x kuadrat min. Nah, ini x1 plus x2 ini disebut jumlah akar-akarnya. Kalau ini disebut kali. Nah, hasil kali akar-akarnya. Jumlahnya tadi sudah ada min 2, berarti tinggal kita masukkan aja di sini. Nah, ini ya, min 2 ini. Min 2. Kemudian ditambah X1 kali X2. Nah, ini sudah ada 5. Nah, berarti tinggal kita masukkan di sini 5. Sama dengan 0. Nah, sehingga di sini jadinya X kuadrat. Min ketemu min jadinya plus 2X plus 5 sama dengan 0. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Ya, demikian latihan soal mulai dari yang bab vektor sampai persamaan kuadrat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan terima kasih.